Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Ya kakak harap adik-adik semua sehat-sehat di rumah. Puji Tuhan kita masih boleh beribadah dalam ibadah meskipun online. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah memberkati kami dapat fokus, kami dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak. Allah memberkati kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Allah mengurapi, Allah memberikan hikmat, kasih karunia untuk kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum kakak mulai cerita, kakak mau tanya sama adik-adik, kalau misalnya ada orang tua yang sudah lanjut umurnya, kira-kira mereka menyiapkan apa sih? Nah, mereka itu siapkan warisan berupa tulisan tentang harta benda mereka yang tersisa di dunia. Jadi kalau misalnya mereka suatu saat meninggal, nah warisan itu atau harta benda itu bisa dialihkan ke anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka. Nah, sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa sudah tahu bahwa sebentar lagi Tuhan akan memanggil Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pun menuliskan sesuatu kitab yang dituliskan oleh Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang suka marah-marah, yang suka emosian, yang suka tidak tahu berterima kasih atau tidak tahu bersyukur bahwa Tuhan selalu menolong bangsa Israel selama bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun. Nah, akhirnya Musa berinisiatif untuk menuliskan sebuah kitab. Nah, itu namanya kitab Ulangan. Nah, adik-adik bisa baca di Alkitab. Itu kitab Ulangan itu adalah kitab yang dituliskan oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa berusaha mengulang bagaimana kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel berjalan menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, kitab Ulangan itu berisi tentang hukum-hukum Taurat, perintah-perintah Tuhan kepada bangsa Israel dan juga kepada Musa. Nah, selain menulis kitab Ulangan ini, Nabi Musa juga ingin nunjuk satu orang yang bisa menggantikan Nabi Musa. Nah, pada waktu itu Nabi Musa mengadakan pertemuan kepada seluruh bangsa Israel, termasuk anak-anak, ibu-ibu dan juga bapak-bapak, semuanya harus berkumpul. Dan akhirnya Nabi Musa bilang bahwa Nabi Musa akan menunjuk salah satu dari mereka untuk menggantikan Nabi Musa. Nah, perasaan bangsa Israel pada waktu itu sangat sedih karena mereka tahu bahwa Nabi Musa tidak akan bisa masuk ke dalam tanah perjanjian karena Tuhan sudah berfirman sama Nabi Musa bahwa Nabi Musa tidak akan bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, akhirnya Nabi Musa menunjuk salah satu dari mereka, yaitu siapa yang selalu mengikuti Nabi Musa? Yaitu adalah Yosua. Yosua diberkati oleh Nabi Musa. Nabi Musa sudah memberkati Yosua. Nah, setelah Nabi Musa memberkati Yosua, Yosua menjadi pemimpin dari bangsa Israel menggantikan Nabi Musa. Nah, setelah Nabi Musa memberkati Yosua, Nabi Musa juga berbicara kepada Imam Eleazar, Imam besar Eleazar, dan juga kepada imam-imam lainnya, imamnya bangsa Israel yang lainnya yang berasal dari suku Lewi. Nabi Musa mengingatkan mereka untuk selalu mengingat akan perintah-perintah Tuhan dan juga hukum Taurat untuk bisa mereka terus taati dan mereka terus jalani. Nah, Nabi Musa juga bilang sama bangsa Israel bahwa tidak lama lagi atau nantinya akan ada nabi yang lebih besar daripada nabi-nabi yang lainnya. Nah, itulah yang dimaksud oleh Nabi Musa, yaitu Yesus Kristus yang akan lahir di dalam untuk menyelamatkan umat manusia dan juga untuk menyelamatkan bangsa Israel dan seluruh umat manusia ya adik-adik. Nah, setelah Nabi Musa berbicara kepada imam besar Eleazar dan juga imam-imam lainnya, Nabi Musa juga memberkati kedua belah suku Israel yang akan segera memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, setelah Nabi Musa memberkati 12 suku Israel, Nabi Musa berjalan perlahan-lahan. Dia berjalan perlahan meninggalkan bangsa Israel dan dia pergi menuju ke Gunung Nebo. Dan di sana Tuhan Allah berfirman kepada Nabi Musa bahwa itulah negeri yang akan aku janjikan kepada bangsa Israel
kamu bisa melihatnya dari sini, namun kamu tidak bisa memasukinya karena aku sudah berfirman kepadamu. Dan akhirnya Musa melihat dari kejauhan tanah Kanaan, namun Musa tetap tidak bisa pergi atau tidak bisa ke tempat itu atau ke negeri Kanaan. Dan disitulah Musa akhirnya meninggal dan Tuhan Allah sendiri yang menguburkan Nabi Musa di Gunung Nebo. Nah, sampai di sini cerita yang kakak Dadang bisa sampaikan. Aplikasi yang bisa diambil adalah sama seperti bangsa Israel, adik-adik. Bangsa Israel itu suka tegar tengkuk atau suka marah-marah, suka tidak berterima kasih atau tidak bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik juga tidak boleh ya seperti bangsa Israel yang suka marah-marah, yang suka tidak berterima kasih atau tidak bersyukur. Misalnya mama papa ada tegur adik-adik, lalu adik-adik langsung marah. Nah, itu Tuhan juga tidak suka dan Tuhan pasti akan memberikan hukuman bagi orang yang suka marah-marah dan juga tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Dan sama seperti Nabi Musa juga adik-adik, Nabi Musa taat akan firman Tuhan. Ketika Nabi Musa dibilang Nabi Musa tidak bisa memasuki negeri Kanaan, Nabi Musa tetap taat akan perintah Tuhan. Nah, sama seperti adik-adik. Nah, adik-adik boleh mencontoh Nabi Musa yang taat akan firman Tuhan. Jadi kalau misalnya adik-adik mendengarkan firman Tuhan untuk tidak berbohong, tidak marah dan sebagainya, adik-adik juga harus menerapkan firman Tuhan itu. Bukan hanya mendengarkan firman Tuhan tapi tidak menerapkan atau tidak mentaati firman Tuhan. Nah, kita ada ayat hafalan, kita buka sama-sama Alkitab adik-adik dari Yohanes 14 ayat 21a, kita baca sama-sama. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kita ulang ya, Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, adik-adik, barang siapa yang memegang perintah Tuhan, berarti dialah yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau adik-adik mentaati firman Tuhan, perintah Tuhan, berarti itu tandanya adik-adik mengasihi Tuhan ya. Nah, sebentar lagi kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Allah memberkati adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan agar kiranya mereka boleh untuk turut atau taat kepada perintah Tuhan dan firman Tuhan. Juga mereka tidak bersungut-sungut seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut kepada Tuhan dan tidak bersyukur kepada Tuhan. Biarlah adik-adik boleh bersyukur tiap-tiap hari untuk pertolongan Tuhan yang ada bagi mereka semua Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh dibagikan, terima kasih untuk adik-adik yang boleh mendengar. Kiranya Allah memberkati adik-adik dalam masa belajar online, kiranya Allah menolong, berikan kecerdasan, kepintaran, daya ingat yang lebih lagi Tuhan, kerajinan bagi mereka semua Tuhan. Kau juga tumbuhkan iman mereka Tuhan, tiap-tiap hari mereka rajin untuk dalam berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami mau mengakhiri ibadah kami. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu kepada adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.